Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ila ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat bisa melihat dengan mata kita, nikmat bisa berjalan menggunakan kaki kita, nikmat bisa mendengar, sangat banyak sekali. Dan mustahil kita akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selalulah kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Tapi kalau kita enggak bersyukur, justru itu akan menjadi azab yang sangat pedih yang akan menimpa kita. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat nikmat itu sangat banyak sekali. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Justru orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali orang-orang yang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Sangat sedikit sekali. Dari berbagai dari banyaknya hamba, dari banyaknya manusia, tapi kata Allah, sedikit dari mereka yang mau bersyukur kepadaku. Oleh karenanya, penting untuk diingatkan agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Para santriwan dan santriwati, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semua di dalam menuntut ilmu agama. Ana tahu apa yang antum merasakan pada siang hari ini. Kebanyakan dari antum sedang merasakan kebahagiaan yang sangat besar. Hanya segelintir orang yang mungkin dia merasakan sedih karena dia harus menerima kenyataan. Kenyataan pahit. Pahit nggak kenyataannya? Antum yang nggak pulang, sedih nggak? Sedih. Anak-anak SD minggu lalu pulang, kan? Nah sekarang giliran anak-anak SMP, mereka yang pulang. Kita harus mau berbagi kebahagiaan. Jangan ingin kita bahagia sendiri, tidak mau berbagi kepada yang lain. Anak-anak SMP ketika minggu lalu antum anak-anak SD yang pulang, mereka merasakan sedih. Ada sebagian mereka yang protes, kenapa pulang? Anak SMP nggak pulang. Mereka sedih. Nah sekarang antum yang merasakan sedih gantian. Karena kebahagiaan itu harus kita bagi dengan sesama, yakni teman kita. Santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan yang antum merasakan, ana bisa merasakannya. Meskipun libur hanya sebentar, tapi ana yakin antum sangat bahagia. Ada di antara antum yang sudah menyiapkan
cerita mungkin untuk keluarganya di rumah sana, cerita ketika anak di pondok seperti ini dan seperti itu. Ada sebagian antum yang mungkin sudah menyiapkan oleh-oleh untuk keluarganya di rumah, membawa jajan yang mungkin gak seberapa, tapi itu akan sangat membuat bahagia orang tua antum di rumah atau orang-orang yang ada di rumah yang menunggu antum di sana. Ya. Ada yang sudah membuat janjian bersama teman-temannya, ya, ingin ketemu bakar-bakar, ada. Jadi agenda, rencana yang sudah antum susun, yang akan antum habiskan di rumah selama liburan, meskipun tidak panjang liburannya, maka itu sejatinya sudah cukup untuk menghilangkan rasa lelah kita dalam berthalabul ilmi syar'i. Rasa lelah kita bangun jam 3 malam sampai nanti jam 11 siang baru bisa tidur istirahat, dari jam 3 pagi. Nanti disambung lagi habis asar harus ngaji lagi, itu sampai malam sampai jam 10. Ana paham, ana tahu antum merasa lelah dari itu semua. Dan ini saatnya antum untuk melepas rasa lelah. Dengan adanya liburan, maka ada kebahagiaan yang sangat besar yang bisa antum rasakan, dan itu ana rasakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak banyak-banyak yang ingin ana nasihatkan kepada antum semua. Tentunya nasihat ini untuk ana pribadi dan untuk orang-orang yang mendengar, ya, pada kesempatan siang hari ini, bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita nih sama Allah Azza wa Jalla. Hai orang-orang yang beriman. Wahai kamu orang-orang yang merasa beriman, nih lihat apa yang akan Allah sampaikan dalam ayat ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu bukan hanya sekedar di lisan, ucapan. Ucapan seperti ucapannya orang-orang yang soleh, subhanallah, masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, ucapan soleh, ucapan orang-orang soleh, ya, bukan hanya sekedar di senyuman, sapaan salam, ya, bukan di penampilan, berpenampilan memakai baju koko, memakai peci yang rapi, memakai sarung, bahkan pasar tuh pakai sarung, penampilan orang-orang yang bertakwa itu. Tapi takwa bukan hanya di ucapan, bukan hanya di tampilan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di hati. Bukan ucapan subhanallah, barakallahu fiik, bukan hanya itu. Tapi takwa itu di hati. Dimanapun kita berada, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa itu. Sebenar-benarnya takwa itu apa? Salah satunya dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Takwa ya ikhwan, bukan hanya sekedar bukan di pondok saja. Antum seperti orang-orang yang soleh, seperti orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu semua antum tinggalkan ketika antum berada di rumah. Itu bukan takwa. Haitsuma kunta, dimanapun anda berada, takwa harus ada di hati kita. Bersumber dari hati, ya, akan terpancarkan, akan terrealisasi dengan apa? Penampilan, dengan ucapan kita. Jadi bukan ucapan dulu, bukan penampilan dulu, tapi hati dulu. Letakkan dulu takwa dalam hati. Bawa itu takwa dimanapun kita berada. Ya, nanti amalan kita akan ngikut semuanya itu. Ya, jadi antum rajin membaca Al-Quran, antum rajin sholat malam, antum ya rajin mengucapkan salam, antum ya bertutur kata yang baik, bukan hanya di pondok saja, tapi di rumah antum harus bawa itu. Itulah takwa yang sebenarnya ikhwan.
Haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada, bawa takwa itu dalam hati Anda. Ya. Bukan hanya sekedar di pondok saja, tapi di rumah juga antum harus bawa itu takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya lihat apa yang akan dia kerjakan untuk hari akhirat nanti, untuk hari kiamat nanti. Siapkan. Takwa dibawa di mana-mana, siapkan. Ketika antum mengadakan acara bersama teman-teman, jangan hanya perkara dunia saja. Jangan hanya bakar-bakaran saja. Bakar ayam atau bakar ikan, jangan cuma itu saja. Jangan cuma makan-makan saja. Tapi bagaimana antum ketika bertemu dengan teman-teman di rumah, antum bisa minimal satu ketaatan yang antum bawa di situ. Ini udah azannya, nanti lanjut lagi bakar-bakarannya. Udah azan nih. Kemana? Ke masjid. Ada sisi positif. Jadi bukan hanya makan. Di mana-mana makan, ada acara makan-makan, ya. Ada acara jalan-jalan ke sana, jalan-jalan. Ada sisi positif, ada sisi ketaatan yang antum munculkan di dalam pertemuan antum bersama teman-teman antum. Ya. Itu harus seperti itu, ikhwan. Jadi selama ini antum belajar, harus antum amalkan. Kapan? Ini waktu yang tepat untuk mengamalkan ilmu yang sudah antum dapatkan. Anda nggak heran ketika antum adalah orang yang rajin, ya, di dalam pondok ini. Antum adalah orang yang rajin menghafal Al-Quran. Antum adalah orang yang rajin sholat malam. Antum adalah orang yang rajin berpuasa. Antum adalah orang yang rajin menolong teman. Anda nggak heran itu, karena di pondok semua orang juga bisa itu, karena banyak orang melihat dan di situ ada aturan. Tapi bagaimana antum bisa membawa itu semua ke rumah antum? Itu takwa namanya, ikhwan. Bukan hanya di tulisan kita. Ketika antum pulang, ya, SMS, WA ukhti, sudah salat malam belum? Subhanallah, itu bukan takwa itu. Ya, status, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Bukan hanya sekedar tulisan yang antum sebar di status WA. Ya, tapi takwa di hati. Antum bawa pulang itu. Ya, bukan amalan-amalan yang selalu kelihatan di hadapan manusia, bukan. Tapi amalan yang antum biasa lakukan di pondok, maka coba antum lakukan di rumah ketika tidak ada orang melihat. Ketika hanya ibu antum yang melihat, ketika teman-teman antum nggak melihat antum, maka itu takwa sebetulnya. Ini Allah sedang uji antum nih. Betul nggak keimanan antum itu? Ahasiban nas. Apakah manusia mengira an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka dibiarkan untuk mengucapkan aku beriman, lalu mereka dibiarkan tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian. Ini ujian sekarang nih, ikhwan. Antum beriman enggak dengan iman yang betul-betul, ya, kuat, dengan iman yang betul-betul ada dalam hati? Ini ujian. Ketika antum pulang di rumah, kemudian di rumah ternyata antum tidak mengamalkan apa yang ada di pondok ini, sudah, iman antum adalah iman yang bualan saja. Iman yang hanya sekedar di mulut saja. Iman yang hanya sekedar di penampilan zahir saja. Tapi sebetulnya belum masuk iman dalam hati antum. Ini antum sedang diuji nih besok nih. Atau hari ini antum pulang. Ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Benar nggak keimanan antum itu? Ini antum harus buktikan ini. Bukan hanya buktikan di hadapan orang tua, tapi buktikan di hadapan Allah Azza wa Jal. Harus ini, ikhwan. Harus. Iya. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun anda berada. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, takwa. Antum harus bawa itu. Kemudian di antara hal yang penting yang perlu ana sampaikan saat ini, yang tujuannya adalah yang pertama, kalau antum menerima nasihat ini maka alhamdulillah, kalaupun tidak menerima ya juga alhamdulillah. Ana sudah berlepas diri. Ya. Yaitu apa? Hati-hati di dalam menggunakan handphone. Hati-hati dalam menggunakan handphone. Ikhwani fillah azakumullah, ana rasa antum sekarang belum saatnya menggunakan handphone. Karena ana yakin akan ada banyak hal-hal yang negatif
yang antum lakukan ketika antum menggunakan handphone itu. Bukan hal-hal yang positif. Bukan berarti antum nggak boleh pakai handphone. Boleh, tapi belum saatnya. Ikhwan, betapa banyak orang-orang gara-gara handphone dia menjadi orang yang buruk. Yang sebetulnya dia adalah orang yang rajin belajar agama, gara-gara handphone sudah dia nggak rajin belajar agama. Yang dulunya dia adalah orang yang menghafal Al-Quran tanpa handphone, ketika pulang sudah pegang handphone, sudah Al-Qurannya entah kemana. Nggak ada yang bawa. Ini kan liburan cuma 2 hari, 3 hari. Al-Qurannya buat apa dibawa? Gara-gara apa? Gara-gara handphone. Antum yang mungkin hampir setiap malam antum mengerjakan salat malam, gara-gara handphone sudah antum tidak lagi mengerjakan salat malam. Betapa banyak cita-cita yang tersandung gara-gara handphone ini, ikhwan. Betapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara handphone. Betapa banyak cita-cita tinggi yang tidak bisa diraih oleh orang yang mencita-citakannya gara-gara handphone. Betapa banyak waktu yang dari awal kita manage, aku di rumah akan melakukan ini dan itu, gara-gara handphone, manajemen kita hancur begitu saja. Gara-gara apa, ikhwan? Gara-gara handphone. Ya. Betapa banyak harta yang harusnya bisa kita belanjakan ke hal yang positif, gara-gara handphone sudah kita top up buat Mobile Legends. Sia-sia. Ya. Apa itu yang game tembak-tembakan itu? FF. Ya. Buat top up apa? FF. Ikhwan, handphone ini sesuatu yang sangat bahaya sekali. Belum saatnya kita menggunakan handphone ini, ikhwan. Iya. Main game, menghabiskan waktu untuk apa? Ini makanya tadi anak katakan, iman antum sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Diuji, betul-betul diuji. Iya. Antum betul enggak? Oleh karenanya ketika seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian beristiqomahlah. Iman lalu istiqomah. Letakkan tuh iman di dalam hati. Letakkan takwa dalam hati, lalu istiqomahlah. Istiqomah itu berat. Ini yang terberat. Ini ujian kita terberat sebetulnya. Istiqomah. Kita sekarang mengaku beriman, kita sekarang banyak melakukan ketaatan, istiqomah sekarang yang akan Allah uji ketika antum pulang nanti. Istiqomah. Ya, istiqomah. Ini yang paling berat. Oleh karenanya belum saatnya, ikhwan. Ya, belum saatnya. Ya, banyak ya orang-orang menggunakan handphonenya untuk mendengarkan yang katanya solawatan, tapi ada musiknya. Itu handphone, gara-gara handphone. Mendengarkan ceramah-ceramah yang sesat banyak, ikhwan. Oleh karenanya bukan tidak boleh, tapi belum saatnya. Antum sekarang saatnya belajar, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan mengamalkan. Itu yang terpenting dalam hidup kita saat ini. Belum saatnya antum megang handphone, karena belum penting kan akhirat. Oleh karenanya nanti ketika antum pulang di rumah, siap. Ya, perhatikan. Ketika antum nanti pulang di rumah, saya siap untuk tidak pegang handphone. Umi, Abi, ya, mana handphone saya? Sini, ya, ini nggak usah ditaruh kartu SIM ya, Bi, nggak usah ditaruh kartu SIM. Ya, anak kira saya belum layak untuk menggunakan handphone. Anak belum siap menggunakan handphone. Anak jangan sampai handphone ini justru menjadi pintu neraka bagi saya. Ya, kalau kita tidak bijak dalam menggunakan handphone atau kita tidak tahan diri untuk saat ini tidak menggunakan handphone, bisa jadi handphone itu menjadi pintu neraka buat kita semua. Oleh karenanya pulang ke rumah, Abi, Umi, ya, anak nggak mau lagi menggunakan handphone. Patahkan kartu SIM-nya, Ami. Ana akan istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ana pulang untuk membawa perubahan. Siap? Siap nggak? Subhanallah. Ainal iman. Hai, ainal iman. Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah yakin atau insya Allah ragu-ragu? Insya Allahnya orang-orang yang beriman atau insya Allah orang-orang yang munafik? Insya Allahnya orang-orang yang beriman. Harus, ikhwan. Ya. Taib, terakhir.
Itu adalah nasihat ya. Itu adalah nasihat. Antum terima, alhamdulillah. Antum enggak menjalankan juga alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting ana sudah berlepas diri. Wahai Ato, antum tahu bahayanya HP buat santri? Ya, saya tahu. Apakah sudah antum sampaikan tentang bahaya HP kepada santri? Iya, sudah saya sampaikan. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, sudah aku sampaikan ini kepada santri. Adapun masalah hidayah, ana serahkan kepada Engkau ya Allah Azza wa Jalla. Ana serahkan kepada Engkau ya Allah. Ya, dari hamba-hambamu mana dari santri-santriku ini yang ingin Engkau berikan petunjuk ya Allah, berikanlah petunjuk. Dari santri-santriku ini yang ingin Engkau sesatkan ya Allah, sesatkanlah biar semakin jauh. Karena harus ada perubahan dalam diri kita. Harus ada apa? Perubahan dalam diri kita. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 164, wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahi muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ketika umat mengatakan lima ta'iduna qaumanillahi muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ngapain engkau memberikan nasihat kepada umat yang nantinya umat umat itu nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang perih? Ngapain kamu ingatkan dia? Sama saja kamu ingatkan, sawaun alaikum. Sama saja kalian ingatkan dia atau enggak ingatkan dia, Allah akan azab dia. Ngapain kamu ingatkan? Apa kata mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Agar aku punya alasan bahwasanya aku telah menyampaikan hujah ini. Aku telah berlepas diri hari itu. Aku hanya ingin aku berlepas diri dari tanggung jawab ketika aku menyampaikan kepada yakni umat-umatku. Ya, maka saya sudah berlepas diri dari apa yang saya sampaikan kepada antum semua. Makanya saya katakan, antum menerima alhamdulillah, tidak menerima walhamdulillah juga. Terakhir ya ikhwan. Terakhir. Ketika antum mendengar nasihat, maka terimalah dan amalkanlah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menolak nasihat. Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika aku menasihati mereka, kata Nabi Nuh agar engkau ya Allah mengampuni mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan tangan-tangan mereka nyumpel di telinga mereka. Wastaghtaw syiyabahum. Mereka menjadikan kain mereka untuk menutupi muka mereka. Wasarru wastakbaru istikbara. Mereka terus dalam kesombongan, tidak menerima nasihatnya Nabi Nuh. Akankah kita seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam? Kemudian di dalam surat Al-Jasiyah ayat 8 Allah berfirman, yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar nih dibacakan kepada mereka. Ini enggak boleh, ini boleh. Ini haram, ini halal. Diberikan ayat-ayat kepada mereka nasihat. Tsumma yusirru mustakbiran. Lalu tapi mereka itu terus berbuat sombong. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat, tidak mau menerima nasihat. Ka'allam yasma'ha. Seakan-akan mereka belum menerima nasihat itu. Udah dikasih, ini enggak boleh. Silakan ditinggalkan, tapi masih mereka melakukan. Ka'allam yasma'ha. Seakan-akan dia enggak mendengar itu nasihat. Seakan-akan dia belum pernah mendengar ayat-ayat yang dibacakan. Apa kata Allah? Fabashshirhu bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka dengan kabar yang gembira bahwasanya dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini bahaya ya kawan. Menolak nasihat itu bahaya sekali. Iya. Tapi itu ikhwan yang dapat ana sampaikan. Ana berjanji tidak lebih dari setengah jam karena ana tahu bahwasanya antum sudah sebetulnya waduh kapan ini selesai. Ana tahu itu. Ana tahu apa yang antum merasakan sehingga ana cukupkan di sini dan ana harap antum bawa pulang nasihat ini. Dibawa sampai ke rumah, diingat-ingat dan diamalkan. Jangan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu ikhwan yang dapat ana sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bawa ketakwaan dan keimanan itu dalam hati kita, bawa sampai rumah. Jangan hanya sekedar ucapan jangan hanya sekedar tampilan, tapi dibawa sampai mana-mana itu.
iman dan takwa. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.